Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul, rekan-rekan penyidik, dan Bapak Ibu media Kabupaten Bantul yang berbahagia. Mohon izin, perkenankan kami Polres Bantul pagi ini menyampaikan ungkap kasus kekerasan dengan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Kasihan, Bantul. Sebagaimana dalam pasal 170 KUHP. Untuk lebih jelasnya, rilis mau disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres secara langsung. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti sudah disampaikan oleh Kasih Humas tadi bahwa hari ini kami dari Polres Bantul akan melaksanakan press release terkait kasus bentrok atau perkelahian antar geng sekolah, di mana ada 2 geng sekolah yang bentrok. Kasusnya sudah lama terjadi sebenarnya, sudah terjadi sekitar 1 bulan yang lalu, atau tepatnya tanggal 29 September 2021. TKP-nya di Jalan Ring Road Selatan, Dusun Pelurungan, Kasihan, Bantul. Untuk jam kejadian sekira pukul 02.30, jadi dini hari menjelang pagi. Untuk kasusnya, seperti kami sampaikan tadi, terjadi bentrok antar 2 geng sekolah. Ini kita sangat miris. Ada 2 geng sekolah di 2 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Untuk gengnya sendiri atas nama geng satunya adalah Stepiro Serdadu Tempur Piri Revolution. Salah satu geng di salah satu sekolah di wilayah Sewon. Untuk yang kedua adalah geng Sase Satu Sewon. Nah, ini juga di wilayah Sewon juga, jadi sama-sama Sewon. Mereka janjian untuk tawuran. Setelah janjian, mereka mempersiapkan diri. Untuk Satu Sewon ini mereka kumpul di Stadion Sultan Agung, merencanakan di situ. Kemudian tiba saatnya pada dini hari tadi sekitar jam 02.30 mereka bertemu di jalan lintas yang selama ini memang rawan terjadi kejahatan jalanan. Mereka tawuran di situ, kemudian timbullah 2 korban yang dua-duanya berasal dari Sase. Jadi dua-duanya berasal dari kelompok Sase yang memang dari jumlah mereka, kalah jumlah kelompok Sase ini ada 14 orang, sementara dari Stepiro ada 20 orang. Jadi timbul 2 korban menderita luka bacokan di punggung dan di dada. Dan untuk korban yang satu, dalam perjalanannya setelah dirawat di opname di salah satu rumah sakit kurang lebih 10 hari meninggal dunia. Ini kita miris, adik-adik kita. Kemudian yang satunya saat ini masih menjalani perawatan, sehingga dapat kami sampaikan korban dari tawuran ini atau bentrok ini terdapat 2 orang
Salah satunya dalam perjalanan setelah dilaksanakan perawatan secara intensif meninggal dunia. Atas kejadian tersebut kemudian dari korban melakukan pelaporan ke Polsek pada saat setelah kejadian. Selanjutnya kami membentuk tim tentunya untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku, khususnya 2 geng sekolah ini. Alhamdulillah setelah kami melakukan penyelidikan secara intensif dan maraton tentunya, kami dapat mengamankan 11 diduga pelaku yang ada di sebelah kiri. Mereka adalah 11 pelaku yang berasal dari kelompok geng sekolah Stepiro. Mereka rata-rata pelajar, ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, dan dari 11 orang, 8 sudah berstatus dewasa atau di atas umur, kemudian 3 masih di bawah umur. Tentunya tetap akan kita proses yang di bawah umur, tapi yang dewasa ini kita proses sesuai dengan KUHP tentunya. Adapun dari ke-11 orang ini perannya berbeda-beda. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, ada yang bertindak sebagai eksekutor atau fighter, ada juga yang bertindak sebagai jongki. Fighter atau eksekutor ini tentunya yang dibonceng. Jadi pada saat mereka tawuran, ada yang sebagai jongkinya membawa motor, dan sebagai fighternya ini, eksekutornya di belakang bawa senjata tajam. Jadi model tawurannya kayaknya saling berhadapan dengan naik motor gitu, sabet terus pergi lagi. Jadi ada 11 yang kami amankan, dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah inisial IS. Ini sudah 18 tahun, pekerjaan pelajar. Ini berperan sebagai fighter, eksekutor, ataupun yang membawa senjata tajam. Kemudian yang kedua adalah NWSU inisial. Ini juga sudah 18 tahun. Sama-sama perannya sebagai fighter, eksekutor, pekerjaan pelajar. Kemudian MNH 18 tahun, juga statusnya sebagai pelajar. Kemudian berperan sebagai fighter atau eksekutor. Ini alamatnya ternyata rata-rata beralamat di Umbul Harjo tadi yang IS, kemudian yang NWSU di Ngemplak Sleman, kemudian MNH tadi di Ngampilan Yogyakarta, kemudian tersangka keempat adalah MFR, pelajar, alamatnya di Ngemplak juga Sleman, berperan sebagai joki motor. Kemudian WKR, pelajar, alamatnya Jetis, perannya sebagai jongki motor. Kemudian ATK, pekerjaan pelajar, 18 tahun, ini sudah dewasa juga, alamat Kasihan. Kemudian RFS, pelajar juga, alamat Gamping Sleman, berperan sebagai joki motor. Jadi yang kami amankan ini 8 orang, lengkap antara joki dan eksekutornya. Kemudian ada 3 yang pelaku masih di bawah umur. Ini rata-rata masih kelas 2. Yang pertama JA, 16 tahun, pelajar, alamatnya di Depok Sleman, berperan sebagai joki motor. Kemudian CA, sama 16 tahun, alamat Mantijeron, Yogyakarta, joki motor. Kemudian ZPN, 17 tahun, alamatnya di Ngemplak Sleman, berperan sebagai joki motor. Jadi total ada 11 yang diamankan. Kemudian dari pengakuan ke-11 tersangka ini menyampaikan bahwa terdapat
3 rekan lainnya yang masih daftar pencarian orang atau kita statuskan sebagai DPO yang ikut juga baik sebagai joki maupun fighter, yakni inisial MM, kemudian F dan A. Ini tentunya akan kita terus kembangkan untuk cari ketiga orang ini. Kemudian dari tersangka dapat kita amankan barang bukti yang bisa rekan-rekan saksikan di depan saya. Walaupun sebenarnya masih kita cari barang bukti lainnya karena mereka mengakui mereka semua masing-masing membawa senjata pada saat kejadian, khususnya yang bertindak sebagai fighter ataupun eksekutor. Ini yang bisa kami amankan. Silakan Kak Reski diangkat. Nah, ini dapat kita lihat senjatanya luar biasa tajam ini yang digunakan untuk tawuran. Ada celurit, kemudian ada ya senjata seperti ini panjang seperti samurai ini. Ini dipegang oleh para fighter, eksekutor yang ada di belakang yang dibonceng. Nah, seperti itu. Nah, kita masih melakukan pencarian terhadap barang bukti lainnya karena memang masing-masing membawa senjata tajam. Kemudian barang bukti lain yang sudah kami sita, yang pertama adalah sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh pelaku yang sebagai jongki motor. Bisa dilihat di depan kantor tadi sudah rekan-rekan lihat. Kemudian ada juga Honda Scoopy warna merah, kemudian Honda Vario. Tadi sudah kami sampaikan ada 1 buah celurit, kemudian pedang yang semuanya digunakan pada saat kejadian. Kemudian korban sendiri tadi belum kami sampaikan, ada 2. Yang pertama atas nama MKA, ini sudah almarhum karena dalam proses perawatan oleh keluarga meninggal. Kemudian yang kedua atas nama RAW 17 tahun. Semuanya pelajar di salah satu sekolah di Kapanewon Sewon. Kemudian persangkaan pasal kami sampaikan bahwa ke-11 tersangka ini kami sangkakan pasal 170 KUHP, junto pasal 358 KUHP, dan untuk korban di bawah umur kami sangkakan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun untuk pasal 170 junto 358 ini hukumannya 12 tahun penjara dikarenakan korban meninggal dunia. Dan secara tegas untuk 8 ini kami sudah tahan, lakukan penahanan dan ditahan seperti biasa karena memang statusnya sudah dewasa. Sedangkan 3 orang nanti akan kami lakukan proses sesuai dengan ketentuan karena memang ada perlakuan khusus untuk anak-anak. Tapi tetap kami proses, kami tetap tegas sambil berjalan, prosesnya tetap jalan. Sehingga kami secara tegas hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi di wilayah Kabupaten Bantul. Akan kami proses semuanya. Apalagi ini sudah dewasa, tentunya kita akan proses tegas sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Tentunya dengan kejadian ini kita miris, generasi muda kita seperti ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya bagaimana masing-masing orang tua berperan. Ini kan kejadiannya jam 2.30 gitu.
Saya masih ingat waktu saya kecil, seumuran mereka jam-jam segini ya udah di rumah. Saya jam paling lambat kalau malam minggu ya, ini nggak tahu malam minggu apa enggak nih. Dulu malam minggu jam 9 tuh udah wajib di rumah, dicek sama orang tuanya. Ini jam 2.30 keluyuran bawa seperti ini kan. Bagaimana pengawasan orang tua? Lanjut lagi bagaimana lingkungan sekolah, karena ternyata ini geng yang terbentuk di lingkungan sekolah. Kalau geng Stepiro ini katanya sudah terbentuk sejak 2010. Mereka merekrut setiap tahun terhadap siswa-siswa yang baru. Untuk geng Sase, Satu Sewon ini terbentuk 2016. Berarti ya masih lebih tua Stepiro. 2016 sama juga pola perekrutannya. Kemudian setelah mereka ada geng-geng seperti itu ya mereka saling tantang-tantang melalui media sosial. Inilah, jadi mereka sebelumnya tantangan-tantangan di media sosial, akhirnya kopi darat, terjadilah tawuran tersebut. Ini juga saya minta peran sekolah tentunya, bagaimana menertibkan geng-geng sekolah. Memang agak sulit juga karena rata-rata geng sekolah ini kan rata-rata di luar sekolah ya. Tapi saya kira dengan bagaimana komunikasi guru, kita juga akan memapping nih. Saya sudah perintahkan kemarin Kasat Intel untuk mapping seluruh geng sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Nanti kalau sudah termapping akan kita panggil semua sekolahnya, bagaimana sekolah kita perankan untuk setidaknya geng ini bisa kita bubarkan, karena lebih banyak mudaratnya daripada hal-hal yang positifnya. Jadi sekali lagi kita miris dengan pengungkapan kasus hari ini, karena bagaimanapun mereka generasi kita, penerus kita yang harusnya bisa kita banggakan, tapi ya ternyata kelakuannya seperti ini. Ini tentunya menjadi tugas tanggung jawab kita semua. Jangan semuanya diserahkan polisi, tapi mulai dari keluarga, bagaimana mengawasi anak-anak di rumah, kemudian berlanjut di sekolah, bagaimana sekolah bisa melaksanakan komunikasi yang baik dengan pelajar-pelajarnya, sehingga memastikan bahwa pelajarnya tidak ikut gabung dengan geng-geng yang ada di sekolah tersebut. Tentunya terkait penegakan hukumnya kami akan proses secara tegas setiap tindak pidana yang terjadi sebagai akibat dari adanya geng-geng sekolah tersebut. Kalau dia terjadi penganiayaan, kita pasti proses sesuai dengan kasus penganiayaan. Pengeroyokan seperti ini kita tegas 170, 12 tahun penjara. Kita tegas untuk melakukan proses hukum terhadap mereka. Jadi ini saja, mungkin ada pertanyaan, silakan, saya persilakan. Ini Dan, apa terkait dengan kronologis sebelum tawuran tadi ya? Mohon dijelaskan mungkin bagaimana mereka sebelum tawuran itu, apakah tantang-tantangan secara langsung atau lewat medsos atau karena persoalan apa? Itu ya. Aja sih. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan di akhir tadi bahwa kedua geng ini awalnya tantangan melalui media sosial. Kalau tidak salah melalui grup WA ya. WA, inilah tadi dengan adanya geng sekolah ini mereka mau menunjukkan eksistensinya. Mereka mungkin mau dibilang gengnya paling hebat, akhirnya mulai menantang tantangan gitu. Disepakati untuk jam tawurannya jam berapa, termasuk kalau tidak salah ada surat pernyataan ya Pak Kasat Rizky. Ada surat pernyataan. Mereka merencanakan sebelum ini ada surat pernyataan, salah satunya tidak boleh melapor ke pihak kepolisian. Kalaupun ada korban tidak boleh melapor dan sebagainya. Tidak bermaterai. Mereka cuma membuat surat kesepakatan. Nah, setelah mereka sepakat, akhirnya timbullah waktu dan jamnya, termasuk TKP mereka tawuran. Nah itu, TKP mereka tawuran. Ini kesepakatan antara mereka. Setelah itu ya mereka ketemu di Jalan Ring Road. Jadi awalnya mereka saling menantang di media sosial. Ini juga efek dari media sosial. Tentunya mereka mau menunjukkan eksistensi daripada gengnya, bahwa mereka lah yang terbaik dalam hal negatif ya.
sehingga menantang geng yang lainnya, akhirnya terjadilah tawuran seperti ini. Ya. Yang menarik ini dari sisi surat pernyataan tadi ya. Surat pernyataan tadi, apakah itu artinya kan ini resmi gitu ya, pertarungan resmi gitu ya. Jadi ada surat pernyataan. Nah, ketika surat pernyataan itu apa mereka bertemu atau seperti apa itu? Baik. Awalnya mereka tantangan melalui media sosial. Namanya mungkin saya kasih analogi lah. Saya menantang mungkin dari wartawan, tantang, terus oke, tapi ada kesepakatan. Kesepakatannya dibuatlah draftnya oleh mereka. Ada beberapa draft. Ini saya bacakan ya. Ini di handphone ini ya. Ini kita temukan di HP salah satu tersangka. Yang pertama, surat perjanjian Stepiro dan Sase. Ini nama judul suratnya nih, biasalah kayak pernyataan gitu. Intinya kedua belah pihak menerangkan bahwa masing-masing pihak telah membuat persetujuan sebagai berikut. Wah, ini satu, tidak boleh lapor kepada siapapun. Yang kedua, tidak boleh visum. Ini mereka sebenarnya sudah canggih nih. Ketiga, menanggung resiko. Kemudian jam 2 harus mulai start. Dalam kurung apa nih? Rateko kalah. Apa tuh? Rateko. Tidak datang kalah. Ini Rateko berarti ya. Ini Kapolresnya orang ini soalnya. Orang luar Jawa. Jam 2 harus mulai start, harus mulai main gitu. Kalau nggak datang kalah, dianggap kalah. Kemudian jongki tidak boleh dikenain. Itu. Ini yang korban ini jongki apa ini nih? Belakang ya? Ya, jadi jongki tidak boleh dikenain. Artinya yang bertindak sebagai fighter ini memang yang punya nyali kayaknya. Ya mungkin yang masih jongki ini ya nyalinya masih setengah-setengah itu. Mungkin nanti naik tingkatan, kalau sudah ini naik jadi eksekutor. Jadi syaratnya jongki tidak boleh dikenain. Memang korbannya semuanya fighter ya. Tuh. Kemudian no alumni, atau istilahnya tidak ada alumni. Mereka-mereka saja nih yang masih status pelajar. Kemudian apa nih? Murni 023. Saya nggak tahu apa nih. Angkatan ya, nggak tahu apa nih. Terakhir apa nih? Crash, ketemu di jalan tanggung sendiri. Crash, ketemu di jalan tanggung sendiri. No lapor, no visum. Ini ada Stepiro dan Sase. Tanda tangan. Nah, inilah suratnya, ini kita temukan di HP milik tersangka. Jadi mereka sepakat dengan pernyataan tersebut, ditandatangani. Ada tanda tangannya juga tadi itu. Enggak tahu tadi ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kayak itu. Tapi intinya ada kesepakatan, akhirnya mereka juga sepakat, oke, deal menentukan hari dan jam J-nya pelaksanaan. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Begini Dan, soal ditangkapnya ini secara bersama pas gerombol atau di rumahnya masing-masing atau seperti apa? Terus ya, yang selanjutnya untuk korban yang meninggal itu karena luka atau karena apa gitu? Ya, baik, saya jawab. Tadi kan bisa sampaikan bahwa penyelidikan ini cukup lama ya, enggak serta-merta saat kejadian kita langsung ke sana terus tangkap, karena memang kejadiannya jam 2.30. Jadi kita amankan di rumah masing-masing. Kita lakukan penyelidikan secara maraton berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi, pelapor, dan kita juga patroli lewat media sosial. Akhirnya mengerucutlah ke salah satu pelaku yang inisial IS tadi. Nah, kita ambil di rumahnya IS ini, kemudian kita interogasi, akhirnya bunyilah yang lainnya bahwa dia juga ada teman yang juga ikut sebagai eksekutor ini, saya dibonceng oleh ini, berkembanglah jadi 11 pelaku.
Jadi tidak diamankan pada saat bergerombol ya, diamankan di rumah masing-masing. Kita jemput satu persatu gitu. Nah, kemudian untuk korban tadi yang meninggal, ya ini tadi luka robek di dada pada saat kejadian. Jadi meninggal ya karena disebabkan luka tebasan mungkin kalau ini pakai ini nih di dada. Cukup memang pada saat setelah kejadian itu cukup parah lukanya. Dan ya benar 10 hari setelah kejadian, setelah di opnam, korban meninggal dunia. Yang satu juga sama, tapi sekarang sudah rawat jalan. Sempat di opname tapi sekarang sudah rawat jalan. Ya bayangkan aja Pak, rekan-rekan media kalau senjatanya seperti ini. Ngelihatnya aja ngeri kan gitu. Nah ini. Jelas Pak ya? Ada yang lain? Menuntaskan yang tadi surat perjanjian tadi. Ya. Dari hasil penyelidikan itu, proses penandatanganan itu mereka bertemu atau semacam scan via HP terus di ini gitu. Kalau dari hasil pemeriksaan dan kita lihat memang bukti otentiknya ada tanda tangan, mereka bertemu. Jadi mereka sempat ketemu. Perwakilannya dari SASE dan perwakilan dari Stepiro ini ketemu, tanda tangan lah di situ. Ada materainya itu kayaknya. Ada materai juga. Ada ternyata. Gentleman tadi. Dari tanda tangan semuanya sudah oke, ini materai 10.000 nih. Sepakat akhirnya ya kopi darat tadi itu. Ditentukan TKP-nya di mana kita tawuran, harinya hari apa, jamnya jam berapa. Tentunya mereka melihat jam yang paling ini mungkin ya menjelang subuh karena memang sepi di ring road itu. Ini terkait tadi itu. Tapi itu tidak membatalkan hukum, Tanda? Tidak. Tidak. Tidak membatalkan hukum. Ini kasus pidana bukan perdata atau yang pelaku yang menyabetkan ke korban sudah ada ketahuan Pak? Sudah, tadi kami sudah sampaikan IS ini sebagai faktor eksekutor nih. Kemudian NWSU juga sebagai faktor eksekutor, kan korbannya ada 2. Berarti kan ada 2 pasang nih. Ada MMH juga ini faktor eksekutor, kemudian MFR faktor eksekutor. Sudah jelas perannya masing-masing dari mereka nih. Jadi mereka juga sudah mengakui berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan. Cukup ya, jelas ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media. Tentunya di satu sisi kita bisa berhasil mengungkap, tapi di sisi lain kita miris karena ya bagaimanapun ini adik-adik kita, generasi penerus kita, tapi mereka terjebak di jalan yang salah. Tapi kita tetap harus tegas. Dan saya juga ingatkan kepada geng-geng sekolah yang masih sekarang aktif di Bantul ini, saya minta segera dibubarkan. Kita sudah mapping, kita akan panggil pihak sekolah, termasuk ketua-ketuanya tentunya kita panggil untuk segera membubarkan, karena geng-geng sekolah ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini dalam waktu tidak lama kita akan panggil dulu sekolah-sekolahnya, kemudian kelompok-kelompok geng ini kita sudah petakan ketuanya siapa, dia menggunakan media sosial apa, itu sudah kami ada datanya. Jadi silakan dibubarkan dengan sendirinya atau nanti kita laksanakan upaya-upaya yang tentunya akan melibatkan semua pihak, baik itu sekolah, orang tuanya kita panggil tentunya, dan ini akan menjadi catatan sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini fighter, ada 3 nih. Ini fighter nih. Fighter berarti dibonceng ya, atau yang membawa senjata tajam ya, betul? Betul. Kemudian yang pernyataan itu benar, yang buat siapa pernyataan? Angkat tangan.
Kamu yang buat itu ya? Iya Pak. Iya Pak. Buatnya lewat medsos atau duduk bersama? Duduk bersama. Di mana waktu itu duduk bersamanya itu waktu buat surat pernyataan? Di pihak musuh. Di pihak Sase. Di angkringan atau di mana? Di rumah Sase. Oh, di rumah pihak Sase itu. Kamu antar ya, terus tanda tangan di situ. Iya. Berarti setelah pernyataan itu semuanya setuju baru disepakati tempat tawurannya termasuk hari dan jamnya ya. Betul Pak. Nah, waktu ketemu itu rame-rame nggak atau perwakilan masing-masing? Enggak, cuma perwakilan. Perwakilan ya. Tapi sebelumnya sudah ada tantangan lewat media ya? Sudah. Siapa yang nantang duluan? Pihak sana Pak. Dari Sase yang nantang duluan? Iya. Apa tantangan, bunyi tantangannya? Nanti malam. Nanti malam tempur. Nanti malam tempur. Habis tantangan itu baru menyepakati surat itu. Oke, betul Pak. Coba diceritain dari mulai provokasi ini. Nanti malam tempur terus? Terus saya konfirmasi buat ketemuan buat bahas perjanjiannya itu Pak. Terus udah itu aja. Terus muncullah surat pernyataan. Iya. Yang tanda tangan kamu sama Pihak Sasenya. Sase itu. Iya. Malamnya baru lakukan tawuran. Iya, betul. Sudah berapa lama? Ketuanya siapa ini? Stepiro nih, ketua ininya, gengnya. Enggak ada ketuanya Pak, tapi kalau buat tawuran ini saya. Oh, sampean yang ditunjuk ya. Oke, udah berapa kali tawuran nih selama di Stepiro? Baru satu Pak. Baru satu ini. Kenapa kok bisa muncul ditantang sama Sase ini? Karena teman saya dikeroyok duluan Pak. Oh, ada kejadian yang berbeda ya? Oke. Kenapa harus ada surat perjanjian itu kenapa? Ya, kenapa harus ada surat perjanjian? Ya agar tawuran sama-sama sepakat Pak, agar nggak melaporkan kejadiannya tawuran. Berarti sebenarnya kamu sudah tahu ya, kalian sudah tahu ya ini ada konsekuensinya ya, hukumnya ya, makanya buat perjanjian itu. Ya seperti itu ya. Iya, iya Pak. Ini IS, fighter. Saya kira itu cukup ya.